Hampir semua agama memuat ajaran tentang surga dan neraka. Surga bagi orang yang baik, beriman, dan setia kepada agama Allah, sedangkan neraka untuk orang-orang yang melawan Allah. Atas surga, tengah bumi, dan bawah neraka, setelah mengetahui bahwa bumi itu bulat. Yang jelas, surga dan dunia keilahian selalu berada di atas, bahkan sampai sekarang masih ada yang kekeh dengan teori bahwa Tuhan ada di atas, walaupun kita tidak pernah sepakat atas yang mana dalam bumi berbentuk bulat. Nah, konsep surga dan neraka pada awalnya diciptakan oleh suatu komunitas keagamaan atau suatu bangsa beragama. Ada dua tujuan dalam mereka menyusun doktrin tentang surga dan neraka. Pertama, untuk membangun suatu semangat tempur sampai titik darah penghabisan dalam diri para pejuang. Kepada para pejuang ini, lewat doktrin surga dan neraka, dan kisah-kisah heroik para syuhada, dijanjikan bahwa, kendatipun mereka akan mati dalam perang, mereka harus jangan menyerah. Sebab sekalipun mereka mati, mereka akan diberi pahala masuk surga sesudah mati syahid, menerima kehidupan yang kekal pada akhir zaman yang akan segera terjadi. Janji pahala surga ini, dalam suatu perang, sangat efektif untuk membangun suatu semangat tempur sampai titik darah penghabisan, tentu kalau perangnya dilangsungkan karena alasan keagamaan. Nah, bangsa beragama di zaman kuno yang terancam kalah, dihadapkan pada sebuah pertanyaan besar, mengapa Allah mereka diam saja? Dan mengapa Allah tampak kalah, ketika berhadapan dengan musuh mereka? Ketahuilah, bagi bangsa beragama di zaman dulu, kalau bangsa ini kalah perang, berarti Allah mereka juga kalah. Seperti itulah gambarannya. Sebagai tujuan kedua, pertanyaan besar ini dijawab dengan doktrin tentang neraka. Yaitu jangan takut dan jangan kehilangan kepercayaan, sebab akan tiba saatnya, ketika zaman dan sejarah dunia berakhir tak lama lagi, semua musuh mereka akan dengan adil dibalas oleh Allah, dengan membuang mereka semua ke dalam api neraka, atau kehinaan dan kengerian yang kekal, yang akan memanggang mereka selamanya. Doktrin tentang hukuman di neraka, dengan demikian, adalah sebuah doktrin tentang kebencian dan dendam membara yang tidak bisa hilang, tetapi dipelihara sampai ke alam baka. Tidak ada cinta di dalam doktrin ini. Malah, doktrin ini dibangun di atas dasar doktrin keadilan Allah yang Maha Pembalas. Di mana kita membayangkan, Tuhan sambil menari-nari bersuka hati, melihat orang terpanggang abadi dalam api neraka berkobar yang dibuatnya. Kita patut bertanya, apa manfaat hukuman ini buat Tuhan? Tentu ini sangat bertentangan dengan sifat Rohman dan Rohim, berlimpah kasih karunia, Maha Pengampun, Maha Penolong, dan bukan pendendam. Belakangan, doktrin tentang surga dan neraka mengalami pergeseran fungsi, khususnya ketika doktrin ini tetap dipercaya dan dipegang, meskipun umat tidak sedang berperang. Doktrin ini berubah fungsi, menjadi sebuah doktrin yang digunakan para rohaniwan, untuk mengontrol perilaku umat orang perorangan, dan memaksakan kehendak mereka sendiri. Para rohaniwan mengingatkan mereka dengan keras, jika aturan moral dan seperangkat doktrin dan ritual ini tidak diikuti dan dijalankan sama persis, orang yang melawan ini akan masuk neraka abadi. Sebaliknya, anggota umat yang mentaati semuanya, akan menerima pahala surga. Jelas, dengan bisa mengontrol perilaku dan keyakinan umat, para rohaniwan ini tetap memegang kendali atas seluruh komunitas, dan mereka tetap bisa menjadi leader atau pemimpin dengan kedudukan politik yang kuat, yang dapat memberi mereka banyak keuntungan lain, seperti misalnya ekonomi, hak istimewa, hak menetapkan doktrin, hak menentukan kebenaran atau kesalahan, hak menghakimi, hak atas kehidupan dan kematian orang lain, dan hak-hak lainnya. Simpelnya, pemuka agama dianggap sebagai pemegang kunci surga orang lain, yang tidak mengikutinya tidak akan bisa masuk surga. Kita tahu, reformator gereja Protestan pada abad ke-16 untuk menggalang dana besar bagi pembangunan gereja Santo Petrus di Vatikan, melalui penjualan surat penghapusan dosa. Pada masa itu, gereja Roma Katolik mengajarkan, jika seorang Katolik yang berdosa telah dengan cukup memberi sumbangan uang ke kas gereja untuk membangun gereja besar ini, dengan membeli surat penghapusan dosa, orang ini akan terhindar dari purgatori ketika dia wafat nanti, dan arwahnya akan langsung masuk surga. Atau, kalau orang ini memberi sumbangan uang demi seorang anggota keluarganya yang sudah meninggal, maka, begitu mata uang berdenting di kas gereja, arwah orang yang sudah meninggal ini dijamin gereja akan langsung dikeluarkan dari purgatori, lalu dimasukkan ke dalam surga abadi. Tentu saja, Martin Luther benar, dan bahwa doktrin yang dilawannya ini memang penuh hal-hal yang tak masuk akal sehat, apalagi akal ilmiah yang melampaui akal sehat. Tapi ya, imajinasi bebas atau sesuatu yang melawan akal sehat atau hal yang irasional, sejak dulu sudah menjadi bagian dari kandungan agama apapun. Dalam Islam, kebingungan semacam ini juga terjadi, ketika ditanya, apakah orang tua Nabi Muhammad masuk surga apa neraka? Dalam hadits yang sahih, jelas, masuk neraka. Walaupun, orang yang membenarkan hadits ini, dikafir-kafirkan oleh golongan lain. Sebetulnya tidak usah jauh-jauh ke keluarga Nabi Muhammad, keluarga kita saja,
Kakek buyut kita, sebelum kedatangan penceramah dari Arab yang membawa kalimat syahadat berbahasa Arab datang ke Nusantara, apakah mereka masuk surga atau neraka? Jadi jelaslah, doktrin tentang surga dan neraka adalah sebuah doktrin politis religius yang semula disusun untuk kepentingan perang dan kemudian untuk mengendalikan perilaku dan kehidupan umat oleh para rohaniwan, ketika doktrin ini tetap dipegang dalam konteks bukan perang dan ditambahi dengan doktrin tentang limbo dan purgatori. Sebagai penutup, ada sebuah anekdot yang menggelitik. Suatu hari, seorang pendakwah atau misionaris masuk ke suku pedalaman dan berdakwah agar suku-suku itu masuk agama mereka dengan mengucapkan kalimat khusus dan wajib menjalankan ritual rutin harian. Dia pun memberitahu, kalau tidak masuk agama ini dan melakukan ritual rutin, kalian akan dimasukkan ke dalam neraka setelah mati. Anggota suku yang paling polos bertanya, Berarti, orang tua kami yang sudah mati, sekarang masuk neraka? misionaris itu menjawab, Kalau dia mati sebelum datang orang yang mengajarkan kalimat khusus itu, maka tidak masuk neraka. Tapi nanti diuji setelah mati, walaupun dia tidak melakukan ritual rutin harian. anggota suku itu bertanya lagi, Lalu, bagaimana kalau kami sudah masuk agamamu, tapi tidak melakukan ritual harian? misionaris menjawab, Tetap masuk neraka, karena aku sudah datang untuk memberitahu kalian. anggota suku itu berkata, Kenapa kamu datang hari ini dan memberitahu kami? Bukankah lebih baik kami tidak tahu? sekarang pendakwah atau misionaris tidak suka menyebarkan agama ke suku-suku pedalaman. Mereka lebih suka di kota-kota besar, di tempat-tempat bersih, diundang ke TV dan pemerintahan, dan menyebarkan agama di tempat yang masyarakatnya sudah beragama sama dengannya. Kira-kira, apa yang membuat para pendakwah ataupun misionaris itu enggan untuk menyebarkan agama ke suku-suku pedalaman lagi?